seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Dengan penuh sukacita kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu nyata di tengah kami. Firman-Mu nyata bagi kami. Haleluya. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Mari nyatakan bersama. Firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku.
bersoal, percaya sangat teruji dan beri kemenangan. Dengan sukacita nyatakan firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati kami, menyucikan hati, pikiran dan pikiranku. Menjadikan berkat, amin, kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Yang mau jadi harta kesayangan Tuhan, bangkit beri bersama berkat firman-Mu. Ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Nyatakan aku mau jadi berkat bagi Tuhan. Menjadikan berkat, kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu, harta kesayangan-Mu, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Amin, amin, amin. Sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Haleluya. Firman-Mu mengubah apa yang buruk menjadi mujur. Firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus berharap kepada Engkau dan firman-Mu. Karena firman-Mu mengandung janji. Sehingga setiap langkah kami, setiap apa yang kami lakukan, kami mau dituntun oleh firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tunduk kepada firman-Mu. Kami mau membuka hati dan pikiran kami. Sehingga firman yang ditabur di tempat ini dapat tertanam di dalam hati kami. Dan berbuah bahkan 100 kali lipat. Dan biarlah firman-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami jalan keluar. Bahkan firman-Mu akan menciptakan jalan buat setiap kami. Sehingga hidup kami tidak penuh lagi dengan ketakutan, tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kami hidup karena firman Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kami. Sehingga kami bukan menjadi orang yang percaya saja, tapi kami menjadi orang-orang yang menerima janji Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Ketika kita mengucapkan shalom, kalau saudara menerima, salam itu ada pada saudara. Sehingga pergi manapun juga kata itu menjadi berkat bagi orang yang menerima. Dan kalau orang gak menerima, kita dapat juga berkat. Mengapa gereja dan jemaat banyak orang-orang tidak mengalami damai sejahtera? Karena dia memilih kata-kata yang indah di dunia, lupa dengan kata-kata yang dari surga. Sebab itu saudara, kerap kali kita di gereja, kita cuma yakin kalau Tuhan itu adalah hartaku. Sehingga orang datang di gereja cuma mencari harta. Kita lupa saudara bahwa kita datang di gereja bukan karena Tuhan adalah hartaku, tapi kita adalah harta Tuhan juga.
Sehingga kita bukan memiliki Tuhan, tapi kita harus merasa dimiliki Tuhan. Itu beda langit dan bumi. Banyak orang memiliki Tuhan, tapi tidak merasa dimiliki Tuhan. Sehingga dia menjadi orang Kristen, berdoa hebat sekali, tetapi hidupnya tidak mencerminkan kekristenan. Sehingga tidak ada saudara karakter Kristus di dalamnya. Sama dengan saudara kalau kita juga memiliki keluarga. Kita memiliki teman. Tapi kalau kita tidak merasa dimiliki keluarga dan kita tidak merasa dimiliki teman, kita menjadi egois. Begitu banyak orang bangga, saudara, gitu, menjadi orang Kristen, tetapi Tuhan belum tentu bangga. Karena saudara kita tidak pernah mau dimiliki oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, saudara, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Itu penting. Sehingga di dalam firman Allah mengajarkan supaya kita sangkal diri dan pikul salib. Supaya kita menjadi harta Tuhan. Supaya kita boleh menjadi milik Tuhan. Tidak ada yang lain. Belajar untuk menyangkal kehendak kita. Menyangkal diri. Selama kita ikut Tuhan dan tidak pernah menyangkal diri dan pikul salib. Berarti kita punya Tuhan. Tapi Tuhan, saudara, kita merasa tidak dimiliki Tuhan. Kita lihat dulu firman Allah. Dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Ingat firman. Sungguh-sungguh bukan main-main. Dan berpegang pada perjanjian-Ku. Hidup tetap kuat. Karena ada janji Tuhan. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jikalau kita hidup di dalam firman Allah. Sungguh-sungguh. Jadi juga bukan petik-petik firman yang senang saja. Tapi yang Tuhan senang, saudara. Kerap kali kita senang itu kalau mengandung aku diberkati. Tapi kalau mengandung kata-kata supaya kita menjadi berkat, sudah kita lepaskan semuanya. Kita harus menjadi berkat, saudara. Itu penting sekali. Sebab itu dikatakan maka kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa ini adalah harta kesayangan Tuhan, Tuhan pasti jaga baik-baik. Karena kita adalah harta kesayangan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata dalam firman-Nya, sehelai rambut satu pun jatuh sudah dihitung. Karena kita harta kesayangan Tuhan. Tapi kerap kali kita balik. Tuhan memperhatikan aku, karena aku punya Tuhan, sehingga rambut jatuh dihitung. Kayak Tuhan pembantu aja. Jadikan saudara adalah harta kesayangan Tuhan. Tuhan sayang sama kita. Seperti dia juga sayang dengan biji matanya. Sehingga selai rambut jatuh pun kita saudara lupa. Tapi Tuhan yang memungutnya, yang menghitung semuanya. Jadi kekristenan kita mesti dirubah. Jangan bangga jadi orang Kristen saudara. Tapi buatlah Tuhan itu bangga karena kita percaya Tuhan. Banyak orang ngomong di dunia, aku saudara. Jadi Kristen punya kuasa, punya mujizat. Bukan salah juga. Tetapi kalau dia tidak dimiliki oleh Roh Kudus. Dia punya karunia Roh Kudus tapi tidak punya buah roh. Sehingga Tuhan berkata, enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Walaupun kita berseru atas nama Tuhan ngusir setan. Walaupun kita berseru atas nama Tuhan saudara melakukan mujizat dan bernubuat. Tapi Tuhan berkata, enyalah. Karena kita memiliki Roh Kudus, kita memiliki karunia. Tapi kita tidak merasa dituntun, dipimpin dan dimiliki oleh Roh Kudus. Sehingga tidak ada buah roh dalam hidup kita. Sehingga kita membanggakan karunia-karunia yang kita miliki. Saudara, tapi kita tidak pernah memberikan berkat dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga tema hari ini memiliki harta Tuhan. Kita lihat pertama poinnya, milik kepunyaan Allah. Milik kepunyaan Allah. Ingat saudara, milik kepunyaan Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Jangan berkata saya anak raja. Tapi imamat rajani berarti kita anak raja tapi kita di bumi itu jadi imam.
Jangan menunjukkan kalau anak raja semena-mena. Tapi kita menunjukkan keimaman kita dari iman yang kita miliki. Karena disebut bangsa yang kudus. Dan bukan aku punya Allah. Umat kepunyaan Allah. Jadi kita bukan punya Allah saja, saudara. Karena agama lain juga punya Allah, punya Tuhan, punya dewa. Tapi kekristenan ini bukan hanya sekedar punya Allah. Tapi kita ini punya, saudara. Kepunyaan Allah. Lain, saya punya. Tapi kalau saya dipunyai itu berbeda. Jadi kalau saudara punya Tuhan itu memang bagus. Tapi kalau saudara tidak dipunyai Tuhan, sulit hidup ini. Gitu loh. Jadi saudara cuma mengandalkan kekuatanmu sendiri. Hidup kita tidak pernah yakin. Hidup kita berjalan menurut kita sendiri. Sehingga kalau kita saudara melihat, kalau memiliki kepunyaan Allah, siapa yang punya Kristus, dia harus memiliki karakter Kristus. Amin. Itu penting. Untuk menunjukkan seseorang itu punya Tuhan, oke, dia datang di gereja. Tapi untuk menunjukkan seseorang itu dimiliki Kristus, itu menunjukkan karakter Kristus harus ada pada dia. Bukan cuma datang di gereja dengan karakter dunia, gampang tersinggung, marah-marah, sudah bukan zamannya lagi. Saudara, karena ini akhir zaman disingkapkan kebenaran, saudara, yang separuh saudara terima. Tapi separuh belum. Pada akhir zaman ditunjukkan, kamu jangan bangga cuma punya Tuhan, tapi biarlah Tuhan bangga karena dia punya engkau. Katakan amin dulu saudara. Ini penting sekali. Jangan menjadi 5 orang gadis bodoh yang punya Tuhan. Tapi saudara, Tuhan tidak merasa dia punyanya Tuhan. Sehingga ketika mereka bersuara, Tuhan, aku tidak kenal kamu. Loh, aku kenal Tuhan. Aku punya Tuhan. Iya, aku nggak punya kamu. Kenapa? Karena engkau di gereja. Gitu loh. Tapi engkau tidak memiliki karakterku. Karakter Kristus. Engkau mendengar firman Allah. Tapi firman tidak pernah mengubah engkau menjadi harta kesayangan Tuhan. Engkau selalu mengatakan bahwa aku cuma hartamu. Jadi aku dianggap cuma harta loh. Luar biasa enggak? Seharusnya Tuhan berkata, engkaulah adalah hartaku. Jangan main ini, jangan main itu. Disimpan sama Tuhan yang bagus. Dan itulah kekristenan sekarang ini. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jangan cuma ngomong mintanya dulu lah. Jangan diterusin dulu saudara. Kita lebih baik lihat di atasnya dulu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ketika mendengar firman Allah di gereja, ini kita dengar firman Allah. Karena kita punya Tuhan, kita datang di gereja, kita dengar firman Allah. Firman ada di dalam diri kita. Tetapi apakah kita mau kita datang kepada Tuhan? Sehingga dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Bukan aku tinggal di dalam kamu lagi. Firmanku tinggal di dalam kamu. Sehingga kamu mendengar firman Allah. Tinggal engkau mau gak pergi ke Tuhan supaya tinggal di dalam Tuhan. Banyak orang tahu tentang Tuhan. Tapi sedikit orang yang di dalam Tuhan. Banyak orang berbicara tentang Tuhan. Tapi sedikit orang, saudara, yang berbicara dengan Tuhan. Orang banyak bicara tentang Tuhan. Semua orang bisa. Tapi sedikit orang bicara dengan Tuhan yang bergaul. Ngomong Tuhan gak sulit. Tapi bicara dengan Tuhan itu butuh kesucian, butuh kesungguhan. Karena itu Allah suci, Allah itu kudus. Gak gampang kita, tapi kita terus belajar untuk dikuduskan. Sebab itu kita lihat poin pertama tadi, memiliki karakter Yesus. Yang kedua, memiliki buah roh. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Sebab apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa. Bukan karena kita memiliki Tuhan, tapi kita harus memiliki cara hidup yang baik. Saya punya Tuhan, saya punya roh Tuhan, saya punya roh kudus, saya punya karunia.
Tapi saya tidak punya buah roh. Itu terjadi. Dan itu bukan hal-hal yang biasa. Itu memang sudah terjadi secara banyak sekali. Sehingga orang cuma mengobarkan karunia-karunia yang hebat. Menceritakan, menarik orang dengan karunia-Nya. Mereka tidak bisa menarik orang dengan buah roh dalam hidupnya dia. Bisakah enggak orang ke gereja? Bukan karena melihat mujizat. Bisa enggak orang ke gereja? Bukan karena dapat berkat. Tapi dia datang ke gereja melihat kelakuan kita yang baik. Amin. Bisa enggak? Saya bisa bawa orang, saudara, saya kasih uang ke gereja, saya layani bisa. Terus saya ajarin. Tapi orang tuh lihat saya batu sandungan. Mungkin saya kasih uang sedikit, tapi dia melihat cara hidup kita. Sehingga kemudian dia menjadi Kristen sungguh-sungguh. Banyak orang yang datang di gereja cuma karena tawaran-tawaran toh. Tawaran ini dapat mujizat kesembuhan, itu kita juga sama. Tetapi saudara, kita harus lebih utamakan lagi. Dia datang di gereja karena kita memiliki Kristus. Memiliki karakter Kristus. Memiliki, saudara, kehidupan yang benar. Sehingga orang itu terpesona. Bukan karena kita pandai khotbah. Bukan karena bisa menyembuhkan ngusir setan. Saudara, tapi menjadi contoh dan panutan. Teladan itu perlu sekali. Karunia itu gampang. Saudara berdoa saja terus-terusan. Mau tidak mau tetap sembuh. Loh, kenapa sembuh? Karena nama Tuhan yang dipertaruhkan. Saudara, kalau pakai nama Tuhan terus dipaksa-paksa, masa Tuhan ngomong, sudah nggak boleh sembuh. Ini masalah nama. Aku harus mempertaruhkan namaku. Gitu. Sehingga orang itu disembuhkan, tapi kamu tidak boleh main-main dengan aku lagi. Jangan main-main, saudara. Orang itu memang sembuh, tapi yang menyembuhkan belum tentu berkenan kepada Tuhan. Karena dia paksa. Saudara kalau nggak percaya, saudara pergi ke rumah sakit. Datangi 20 orang yang sakit berat. Doakan semua. Pasti ada 2 yang sembuh. Pasti ada 2 yang sembuh. Yang 2 yang saksi, kita nggak pernah cerita yang 18 yang mati. Kok diam semua ini? Saya bikin KKR yang hebat di satu kota besar. Yang sembuh 100. 9.000 gak sembuh. Cuma yang diceritakan yang 100. Gitu. Tapi bisa enggak saudara kalau kita ini menjadi teladan yang baik? Saya enggak anti kesembuhan. Saya percaya karena saya juga mertua saya tinggal di Singapura. Karena mertua saya pendeta. Ya gerejanya gereja kuno dulu, zaman Belanda. Sakit kanker yang mertua perempuan, payudara stadium 4. Apa yang kita dapat sih di gereja zaman dulu? Kolektor untuk bayar listrik aja nggak mampu. Per bulan juga nggak banyak, nggak seperti sekarang. Kita apa tuh? Sapu tangan, tisu, 1 truk sudah datang semua. Kalau kita batuk zaman dulu, seorang pendeta batuk, itulah tahu rasa kamu. Beda. Akhirnya mertua saya sakit di rumah sakit, dia katakan, wah ini sudah gak bisa sembuh nih. Dipotong aja berdadanya. Kita sebagai saudara menantu bagaimanapun juga. Sudah, mau gak mau kita serahkan Tuhan, tapi kita berupaya. Kita gak boleh cuma berserah tapi gak ada upaya. Upaya tapi mengandalkan Tuhan, itu paling benar. Belajar di sekolah, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan Tuhan, doa tapi nggak belajar. Ujiannya dapat dari mana? Akhirnya kami bawa Singapura dan mujizat. Sembuh pertama kali sakit kanker di Singapura, yang sembuh itu mertua saya. Mertua saya pulang, sudah baru tahun kemarin meninggal ya. Tahun kemarinnya. Jadi tahun berapa itu dia? Sakitnya tahun 99. Baru tahun 2022 meninggal dalam usia sudah mendekati 90 tahun. Tidak kambuh-kambuh lagi. Akhirnya saya tinggal di sana supaya menjadi melayani Tuhan. Ya itulah saudara sedikit. Dari sinilah kemudian kalau kita bicara, kita percaya mujizat, percaya. Tapi bukan mujizat yang dikobarkan. Tapi hidup kita harus menjadi mujizat bagi banyak orang. Amin. Karena mujizat itu datang dari Allah. Kalau hidup kita ini menjadi berkat, hidup kita itu adalah mujizat itu sendiri.
Sehingga orang gak perlu mengejar mujizat, karena hidup adalah mujizat. Saudara bisa lahir di dunia ini gak gampang. Bisa jadi Kristen, benar kan? Hidup di dalam dunia ini gak gampang. Di dalam tubuh kita begitu banyak sel, begitu banyak macamnya. Mujizat semuanya. Sebab itu saudara, kita kembali lagi tadi di ayat tadi, kita baca terus. Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa. Bukan Kristen, kalau sekarang ngomong. Sebab apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu. Bukan dari keyakinanmu, bukan dari agamamu, bukan datang dari gerejamu, bukan datang dari mujizatmu, bukan dari pelayananmu, tapi dari perbuatanmu. Yang baik memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Itu gak main-main. Sehingga saudara, kita masuk kepada poin kedua. Persoalan di sini sekarang menjadi milik Kristus kan? Jangan cuma punya Tuhan, milik Tuhan. Saya punya Tuhan. Tapi apakah saudara sudah milik Kristus? Oleh sebab itu kita lihat dulu 1 Korintus 7 ayat 23. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Tapi sebagainya hamba Tuhan, hamba kebenaran. Telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sehingga kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia, beli atau sewa. Tuhan membeli kita tidak menyewa. Kalau saudara, kalau kita menyewa buku, kita menyewa rumah, mama saudara, menyewa rumah, itu ada perjanjiannya. Berapa bulan, berapa waktu selesai keluarnya, dan ada uang jaminan. Kalau rusak, saudara mesti bayar. Tapi kalau rumah saudara sendiri, kalau saudara beli, saudara mau coret-coret, ya gak ada masalah. Sebab itu Tuhan telah membeli kita, sehingga dia berhak sebagai tukang periuk membuat apa saja. Jangan berkata, kenapa Tuhan bentuk aku seperti ini? Kenapa keadaanku seperti ini? Itu hak Tuhan. Amin. Untuk menyerahkan hak ini tidak mudah. Karena kita selalu memiliki free will, kehendak. Itulah yang berbenturan terus dengan kekristenan kita. Karena Allah telah memberikan free will kepada kita, kehendak bebas. Jikalau kehendak bebas tidak dikembalikan kepada Tuhan, seumur-umur saudara kita menjadi Kristen, saudara terus kita akan kesulitan. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kepada kita hak kebebasan. Itu persoalannya. Jadi mau apa saja ya Tuhan kasih kebebasan. Kalau Tuhan berkata, jadi Kristen semua, jadi Kristen. Kiri-kiri semua, robot. Kita tidak dikasih free will. Gampang. Tapi masalah kenapa Tuhan kuruh kiri, ada yang ke kanan. Masalah ada free will. Ada kebebasan. Dan kalau kebebasan itu tidak dikembalikan kepada Tuhan. Kenapa kita harus kembalikan? Karena Tuhan telah membeli saya. Dan harganya lunas dibayar. Ayo mulai hari ini kita mesti berubah semuanya. Amin. Ada juga namanya price atau fair. Harga atau tarif. Harga atau tarif. Tuhan telah membeli kita dengan harga. Bukan tarif. Saudara, tarif itu untuk sewa. Sebab itu sebagai orang percaya, mari kita saudara bukan cuma tahu Tuhan, tapi kita harus ada di dalam Tuhan. Amin. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Yesus saja ketika dia jadi manusia, dia punya kehendak sendiri. Tapi dia mengajarkan supaya menyerahkan kepada Bapaknya. Sehingga waktu di Taman Getsemani pun dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, itulah manusia yang punya kehendak sendiri. Yesus telah melepaskan kealahannya jadi manusia dia. Sehingga manusia punya itu. Tetapi kemudian dia berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dia mengembalikan semua. Aku punya free will, tapi aku sekarang percaya Tuhan, Engkau telah membeli aku punya kehendak, mauku gini. Tapi Tuhan, ternyata aku gak boleh macam-macam lagi. Ya terserah maumu saja. Amin. Itu saudara kebenaran Tuhan yang luar biasa. Ayat yang terakhir. Ada 2 ayat, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu
Luar biasa, bukan dengan kata-kata saja. Muliakan Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu. Banyak orang memuliakan Tuhan dengan kata-kata. Saya juga menulis lagu-lagu memuliakan Allah dengan kata-kata. Tetapi mari muliakan Allah dengan perbuatan-perbuatan kita. Amin. Dengan tubuh kita memuliakan Allah. Jangan sampai saudara, kita memuliakan cuma di dalam kata-kata. Semua orang bisa. Kita datang kepada orang I love you itu bisa. Ngomong 1000 kali bisa. Tapi untuk hidup di dalam kasih ke seseorang itu butuh pengorbanan. Butuh mengerti. Butuh ngalah, butuh sabar, butuh tanggung jawab. Amin. Banyak orang playboy disebut playboy karena I love you-nya gampang. Tapi tidak ada di dalam dia itu. Ayat yang terakhir 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Kita harus belajar untuk menguduskan, saudara diri sendiri. Menyempurnakan kekudusan dengan cara apa? Takut akan Tuhan. Bukan cuma datang di gereja, bukan tidak berzina, bukan tidak mencuri, bukan tidak membunuh, bukan saja karena saudara tidak memberikan perpuluhan. Orang Farisi itu memberikan perpuluhan, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, puasa seminggu 2 kali. Tetapi saudara, Tuhan berkata kepada dia bahwa dia tidak diterima doanya. Kenapa saudara? Ya karena itulah. Kita tidak terlalu menguduskan diri kita. Menyempurnakan kekudusan itu. Mari kita tinggalkan itu semua. Amin. Secara fisik kita datang kepada Tuhan. Semua orang datang melihat kita, fisiknya cinta Tuhan. Tapi Tuhan tuh melihat hati kita. Saudara, manusia cuma melihat fisik. Tapi Tuhan melihat hati. Kalau saudara mau dipuji manusia, penampilannya yang meyakinkan. Tapi kalau saudara mau dipuji Tuhan, milikilah hidup, hati yang berkenan kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini. Kami telah menjadi kepunyaan Allah. Kami adalah harta kesayangan Kau sendiri Tuhan. Sehingga hari ini kami bukan hanya punya Tuhan, tapi kami dipunyai Tuhan. Sehingga kami bukan cuma punya karunia datang di gereja, tapi kami memiliki karakter Kristus. Sehingga kami bukan hanya Tuhan, bisa berseru Tuhan. Tapi kami mau dipimpin oleh Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kami. Engkau memberkati mengurapi setiap kami yang ada tempat ini. Biar kami boleh Tuhan mencerminkan. Boleh orang datang kepada Tuhan bukan karena mujizat yang ada, bukan karena janji berkat yang ada, tetapi mereka datang karena melihat kemuliaan, perbuatan baik, kehidupan kami yang memiliki cara hidup yang baik. Kau memberkati umat-Mu di tempat ini. Biar hari ini kami percaya, yakin Tuhan, bahwa sehelai rambut kami jatuh pun sudah dihitung. Bukan karena kami punya Tuhan, tetapi Engkau mempunyai kami. Sehingga kami boleh menjadi biji mata-Mu. Bukan Engkau menjadi biji mata kami, tapi kami menjadi biji mata-Mu. Artinya bahwa kami telah dimiliki oleh Tuhan. Kau memberkati mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bersyafaat untuk gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja
di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu, baik diakonia, baik pembangunan gereja, baik perpuluhan. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan bahkan di dalam kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ada di dalamku, Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.